Kenapa gaji numpang lewat dan keuangan kita selalu boros dan tekor? Ada orang yang mencari solusi pinjol karena gagal bayar dan permasalahan ekonomi lainnya. Assalamualaikum, saya Sarung Digital. Di video ini, kita akan bedah cara mengatur keuangan yang sering gagal karena penyakit gengsi. Kita akan bongkar rahasia rezeki dan strategi ekonomi dari maestro tokoh besar Imam Ghazali dalam kitab kuning. Video ini adalah solusi untuk Anda yang ingin bebas hutang atau masalah keuangan lainnya, dan semoga hidup kita semuanya penuh barokah. Di sini saya ingin menganalisa cara mengatur keuangan kita, apakah sudah benar dan tepat, atau malah uang gajian cuma numpang lewat doang. Sebagian orang ada yang mencari solusi amalan rezeki, ada juga yang pusing mencari solusi pinjol. Sebagai bahan referensi, nantinya di akhir video saya akan sertakan logika ilmiah dari Imam Ghazali dan referensi klasik dari tokoh-tokoh besar orang terdahulu. Berbicara tentang krisis ekonomi keuangan, melihat realitas saat ini, kalau dirasain, jujur aja dah, kita ini kayak kurir paket. Artinya, duit cuma mampir sebentar doang, terus langsung ludes, diantar buat cicilan motor lah, setoran rumah, tagihan listrik. Bahkan ada juga nih ya, orang itu ampe borong belanja di Shopee, di TikTok Shop, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita tuh kagak butuh-butuh amat. Biasanya kalau sudah tanggal tua begini nih, lihat dompet atau saldo ATM tinggal 2 digit lagi, beneran dah, rasanya tuh nyesek banget, kayak penyakit asma langganan di setiap akhir bulan. Dan kenyataan ini nih, itu bukan rahasia umum lagi. Jadi seolah kita tuh capek kerja banting tulang. Bahkan ya, ada yang keluar subuh, terus pulang malam. Tapi hasilnya, ya gitu-gitu aja. Entahlah, ini masalah tentang gaya hidup atau tentang inflasi. Apa karena kebutuhan biaya pokok serba mahal, atau inflasi ekonomi sekarang lagi kacau? Jadi uang hasil kerja tuh boro-boro ada sisa, apalagi buat tabungan investasi. Hal ini nih yang seringkali bikin kita kagak tenang, jadi cemas, gelisah, kagak karuan dah. Sekarang jika kita analisa salah satu masalahnya, dunia sekarang tuh emang arahnya didesain bikin kita tuh merasa kurang terus. Contoh, ketika ekonomi keuangan kamu lagi nyusut, sebenarnya bukan karena harga pasar dan barang-barang lagi naik, tapi bisa jadi karena kamu ada beban gengsi yang tinggi demi validasi di mata manusia. Dan yang paling kocak, ada istilah populer anak Bogor, beristilah Sunda nama, sana janta koroge, nu penting mah kasohor. Jadi artinya, ekonomi sekarang ini nih, didesain agar masyarakat kecil menengah ke bawah itu seolah kayak marmut. Jadi sekenceng-kencengnya dia lari, bahkan sampai nyusep jungkir balik, ya tetap aja cuma lari di tempat. Sekarang saya ingin memberikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan masalah yang sudah kita bahas tadi. Tapi perlu kita sadari dulu bahwa setiap masalah itu pasti ada sebab akibat yang melatar belakanginya. Dan sekarang saya akan bedah satu persatu akar masalahnya. Kalian harus simak baik-baik sampai tuntas, biar kagak gagal paham, karena saya jelasinya secara berurutan. Baik sahabat digital, sekarang kita mulai. Yang pertama, saya akan bedah dengan konsep at-takalub. Konsep ini saya nukil dari Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tabirnya seperti ini:
aslu kulli fasad atsakan. Dalam konteks masalah ini artinya bahwa akar dari segala kerusakan itu adalah atsakan, maknanya memaksakan diri. Jadi sebenarnya kehidupan kita sering hancur, ekonomi merosot, keuangan kita pada nyusut. Apalagi ada orang nih cari-cari pinjol buat solusi. Saya tegaskan, itu salah dan sangat tidak tepat. Baik sahabat digital, jadi hal itu bukanlah karena harga barang naik, harga pasar lagi kacau, atau ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Bukan itu akar masalahnya. Tapi menurut konsep ini penekanannya adalah jangan memaksakan diri. Jadi artinya takaluf itu memikul beban, maka solusinya kamu harus menjadi al-wada'u. Segera lepaskan beban itu, jangan dipaksain. Artinya cukup jadikan dirimu itu menjadi apa adanya. Kagak usah neko-neko dah, kagak usah maksain diri. Nih dengerin, siapa orang bisa ngamalin, praktekin konsep ihya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah masalah ekonomi kayak gimana pun kagak bakal ngaruh dah. Karena memang yang dibahas ini adalah akar yang harus kita babat. Lalu selanjutnya kita bisa atasi akar masalah dengan konsep tasyatatul ham. Ini nih penyakit orang modern, orang-orang sekarang ini nih, pikirannya pecah, fokus pikirannya sering kacau, fokusnya terpecah belah. Jadi artinya jika pikiran kita sering kagak fokus, maka hati juga bakal gelisah, kagak tenang. Kalau hati sama pikiran udah kacau begini, kata beliau deh, udah pasti dah saluran rezeki atau ekonomi keuangannya juga ya bakal ikut kacau. Terus kalau udah kacau begini nih, pikiran tuh jadi gelap dan buntu. Akhirnya apa? Cari solusi pinjol sana sini. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Baik sahabat digital, sekarang kita lanjut pembahasan. Mungkin ya kalian itu bertanya, terus solusinya tuh gimana dong biar kagak jadi budak gaya hidup, atau dalam istilah lain seseorang yang terjebak dalam tasyatatul ham. Di sini kamu simak baik-baik dah, karena arah penjelasannya itu secara berurutan. Maksudnya biar kamu itu tidak gagal paham. Maka solusinya adalah pakai jurus al-iqtisad, yaitu tahu batas, memahami diri sendiri. Artinya gimana? Jadi kamu harus memahami inti diri kamu sendiri, lalu paham bagaimana hakikat dunia ini, maka kamu akan tahu dan memahami akar masalahnya. Dengan begitu, maka kamu akan menemukan solusi terbaik dalam setiap permasalahan. Contoh, jika konteksnya krisis ekonomi, keuangan keluarga lagi kacau, atau mungkin kalian yang sedang terlilit hutang dan pinjol, maka cobalah pakai konsep itu, pahami baik-baik, resapi, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah, karena ini adalah resep dan kaidah daripada aulia billah, maka segala permasalahan apapun pasti Tuhan akan menolong kita semua. Yang artinya segala jalannya tuh akan diberikan kemudahan tanpa susah payah. Sekarang saya akan berikan analogi solusi nyata untuk kalian semua. Saya akan bongkar khusus untuk kalian. Pakai kaidah jam'ul hamam. Artinya mulai sekarang tenangkan dulu dirimu, lalu satukan lagi ya fokus tujuan kamu itu. Ingat,
fokus apa yang hakiki dan apa yang kamu butuhkan, atau suatu hal kewajiban. Namun sebagai tantangannya, kamu harus siap dan berani mengambil resiko. Jadi, tutup kuping dari omongan orang lain. Segera redam ego kamu itu dari segala keinginan yang titik fokusnya cuma buat ingin pamer. Dan kamu harus ingat, sifat ingin diakui, pamer sana sini, ingin disanjung, kasohor dan lain sebagainya, pada akhirnya hanyalah sia-sia. Artinya kamu ngejar validasi diri, namun di sisi Allah nilai dirimu hanyalah nol besar. Makanya kalian jangan heran jika sesaat ada seseorang itu viral, naik pada kejayaan puncaknya, dan seketika hancur nyungsep bagai ditelan bumi. Kamu tahu sebabnya? Itulah hukum alam, yaitu cara Tuhan menegur, memperbaiki, bahwa kamu itu salah jalan, kamu salah tujuan. Jadi poin pentingnya adalah, daripada kamu terjebak dalam pola kesia-siaan lalu kehidupanmu hancur, maka lebih baik kita sadari saja sejak dini dan waspada dari macam-macamnya jebakan dunia ini. Sebagai rasa hormat, saya tidak mungkin mengajari kalian pakai cara-cara instan, dan juga tidak mungkin saya itu harus mengatur hidup kalian. Kalian itu harus begini, harus begitu. Tapi sebagai sikap yang bijaksana, kalian bisa praktekkan kaidah para aulia yang sudah saya sebutkan tadi, agar rezeki kalian itu terbuka, mengalir dan barokah. Karena saya itu sangat meyakini solusi dari para aulia billah adalah cara yang terbaik, cara-cara yang jauh dari rasa ego, apalagi untuk kepentingan pribadinya. Jadi kalian jangan pernah ragukan konsep orang-orang soleh yang sudah terbukti kealimannya dari abad dan ratusan tahun yang lalu. Oke, baik sahabat digital, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dari semua pembahasan ini, silahkan diskusi di kolom komentar. Sampaikan pertanyaan dan masukan kalian. Ya, anggap saja kita sedang dalam satu ruangan di sini. Dalam diskusi ini, saya ingin kita semua menemukan jalan selamat dan barokah. Jadi, cukup kalian klik dan nyalakan loncengnya, maka insya Allah Sarum Digital selalu hadir dan melayani kalian, tentunya agar kalian tidak ketinggalan solusi dari problematika lainnya. Baik sahabat digital, sebagai penutup, semoga kalian sehat selalu, sehat ekonominya, barokah keuangan keluarganya. Saya mohon pamit, sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subscribe.